Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Silviana dengan NIM 20200101040883. Saya dari kelas pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah semester 3 akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai berikut. Oke, untuk lanjut pembahasan, simak video ini dengan baik. Nah, yang pertama itu tujuan. Nah, melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning yang membutuhkan peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, dan peserta didik juga diharapkan mampu memahami. Al-Quran merupakan kalam atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi perintah dan larangannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis adalah sabda atau ucapan dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yakni mengetahui tujuan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Nah, sedangkan untuk fungsi hadis adalah, hadis disebut juga sunnah yang berarti perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan umat Islam. Nah, selanjutnya cara untuk memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama itu mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis, kemudian berperilaku sesuai ketentuan dan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ada cara agar mampu mencintai Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf, dan ahlu Al-Quran, gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Nah, kemudian ada contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, yaitu selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar segala tindakan. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, lalu diajarkan kepada orang lain. Setelah kita tentukan atau menyiapkan dari media yang dibutuhkan dalam langkah-langkah pembelajaran, di sini juga kita juga menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pembelajaran seperti penggaris, spidol, papan tulis, ataupun laptop dan infocus. Nah, itulah tadi beberapa media dan alat ataupun bahan yang dibutuhkan dalam RPP yang telah saya susun. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap langkah-langkah pembelajaran seperti pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada beberapa poin. Misal, peserta didik memberi salam, berdoa, dan membaca surah pendek sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Kemudian ada poin guru mengecek kehadiran setiap peserta didik dan memberi motivasi dengan beberapa gerakan atau yel-yel ataupun juga ice breaking untuk menambah semangat proses pembelajaran dari para siswa. Nah, kemudian ada poin guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan diberikan kepada para peserta didik. Nah, selanjutnya guru juga menyampaikan garis besar materi dan langkah-langkah dalam pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, setelah kita melakukan pendahuluan, ada namanya kegiatan inti, yang mana kegiatan ini terbagi beberapa poin seperti kegiatan literasi, yang mana ke dalam kegiatan literasi ini peserta didik diberi motivasi dan paduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali terkait pembelajaran yang telah kita berikan kepada peserta didik. Mereka juga diberi tayangan atau bahan baca terkait pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan inti dalam poin critical thinking. Nah, dalam poin critical thinking ini, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami oleh para peserta didik, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik.
Pentajan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang telah ditentukan dalam RPP ya, misal tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada collaboration, yang mana peserta didik dibentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang diberikan pendidik dan mengumpulkan informasi, serta mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai materi pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, untuk poin selanjutnya itu communication, yang mana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal dan mengemukakan pendapat satu sama lain atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh beberapa siswa ataupun kelompok atau individu untuk mempresentasikan kembali materinya. Nah, kemudian ada poin yang terakhir yang pertama creativity, yang mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengertian fungsi dan Al-Quran dan hadis, dan peserta didik juga diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum atau beberapa poin-poin yang belum dipahami saat proses pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, setelah kita melakukan pendahuluan kegiatan inti, kita masuk ke poin penutup, yang mana dalam poin penutup ini guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru juga memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat, dan guru juga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan atau menyampaikan beberapa informasi terkait materi apa sih yang akan dipelajari pada minggu depan atau pertemuan berikutnya saat proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah kita menyampaikan beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi, masuklah kita tahap akhir, yaitu berdoa. Yang mana dalam setiap akhir proses pembelajaran ada namanya berdoa. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu setelah kita menentukan tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kita masuk ke penilaian. Yang tentunya sudah tidak asing di telinga para pendengar sekalian. Yang mana dalam poin penilaian ini ada beberapa poin penting seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana sikap ini disediakan tentang lembar pengamatan, dalam pengetahuan disebar ke lembar kerja peserta didik, kemudian keterampilan itu kinerja dan observasi selama diskusi di dalam kelas. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.